yang mana ibadah satu malam itu sama dengan 1000 bulan, yaitu setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Itu banyak sekali, penuh dengan keistimewaan dan keberkahan ya. Apakah kalau kita maksiat dalam malam ini sama saja maksiat selama 1000 bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Sekarang kembali lagi dengan acara Ngobrol Sambil Belajar. Dan sekarang kita mempunyai tamu yang cukup spesial. Fakta-fakta menarik dalam tamu ini, ia adalah lulusan dari Yaman. Dan beberapa bulan lalu ia juga sudah menikah. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanyakan, Ustadz lebih baik mana? Menikah terus pacaran atau pacaran ditinggal nikah? Oke, kita kenalkan dulu bersama Ustadz Zainuri. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Ustadz sekarang hari-hari ini sedang sibuk apa tuh? Kalau kesibukan tidak ada, yang pasti kita bantu orang tua di rumah, kemudian sambil mengontrol pembelajaran anak-anak yang lagi di rumah seperti itu. Oke. Ustadz kan ngomong-ngomong sekarang kan masih bulan Ramadan kan? Iya, benar. Sudah ke pertengahan. Kan dari semua keistimewaan bulan Ramadan kan ada yang namanya Lailatul Qadar. Iya. Apa sih Ustadz definisi dari malam Lailatul Qadar itu sendiri? Definisi malam Lailatul Qadar itu sebagaimana sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Qadar atau malam Lailatul Qadar yaitu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong untuk arti Al-Qadarnya itu seperti apa sih? Al-Qadar sendiri itu memiliki arti ada 3 sebagaimana dituturkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam penjelasannya. Al-Qadar itu memiliki arti yang pertama yaitu penentuan atau pengaturan. Artinya malam penentuan Allah bagi perjalanan yang manusia. Seperti itu yang pertama, penentuannya Allah. Yang kedua, Al-Qadar bermakna mulia, kemuliaan. Yang artinya apa? Malam yang penuh dengan kemuliaan. Kalau seorang mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana tidak? Karena malam Lailatul Qadar di situ diturunkannya Al-Qur'an dan sebagai titik tolak segala kemuliaan itu ada di malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, yang ketiga, Al-Qadar bermakna ad-dhaiq, yaitu sempit. Kenapa dinamakan sempit? Mas Alan tahu? Nah, sempit di sini karena sudah dijelaskan pula di dalam ayat Al-Qur'an tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu yaitu dikarenakan para malaikat itu semuanya turun ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini dipenuhi oleh para malaikat. Jadi bumi merasa tersempit seperti itu. Makanya dinamakan bulan malam sempit karena banyaknya para malaikat yang turun di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke Ustadz, kan tadi arti dari malam Lailatul Qadar kan ada 3 kan? Dari ketiga ini yang benar itu yang mana sih itu? Beliau menuturkan juga, beliau itu merangkum, menjelaskan pula, menyimpulkan arti lain bahwasanya dari 3 arti tersebut pada hakikatnya semuanya benar. Karena Lailatul Qadar atau malam Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan bila seseorang itu meraih Lailatul Qadar ini, maka dia akan mendapatkan penetapan ketentuan perjalanan hidupnya itu akan baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bertepatan ketika Lailatul Qadar itu turun, para malaikat itu pun turun ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ketenangan dan yang namanya kebahagiaan bagi yang mendapatkan memperolehkannya. Seperti itu Mas Alan. Oh, jadi semua arti itu benar, tapi benar semua. Untuk ngomong-ngomong, sejarah awal kok dinamakan malam Lailatul Qadar itu gimana sih Ustadz? Kalau kita ngobrol bahas tentang sejarah ya, historinya Lailatul Qadar, pasti kita nggak akan melupakan yang namanya dari asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya surat Al-Qadar itu tersebut. Surat Al-Qadar ini bermulakan yang namanya disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di situ Rasulullah SAW pada suatu ketika mengumpul bersama para sahabat. Ngumpul di sini bukan kalau kita istilahkan taklim, pembelajaran seperti itu. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat. Para sahabat pun mendengarkan ceritanya seperti ini. Rasulullah menyampaikan dulu dari golongan Bani Israel itu ada 4 orang. Pertama namanya Ayub, kedua Zakaria,
yang kemudian yang namanya Hizril, dan yang ketiga itu adalah Ibnu Nuh, yaitu Yusha bin Nuh. Mereka berempat ini ya'budunallaha wa ya'suna wa ma'amarahum. Mereka ini senantiasa beribadah, dan ibadahnya ini tidak hanya sekedar sekejap, tapi selama yang namanya 80 tahun lamanya. Terheran kan para sahabat? Tidak hanya itu, dan mereka tidak yang namanya berbuat maksiat kepada Allah sama sekali, walau kalam hatil basor, meskipun sekejap mata. Terheran-heran, dan Rasulullah pun merasa terheran menyampaikan ini 80 tahun. Kenapa mereka terheran-heran? Kira-kira ada yang masalah tanyakan seperti itu enggak kira-kira? Kenapa herannya di mana? Kan kalau terheran kan ada itu manusia yang selama 800 tahun itu ibadah terus sama tidak maksiat. Ya. Tanya kan Masya Allah. Masya Allah. Iya, karena sahabat itu heran. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'ina. Umurnya umatnya Rasulullah dan umurnya Rasulullah itu mereka tidak ada, jarang sampai yang namanya ke 80 tahun. Karena Rasul bersabda, a'maru ummati, umurnya umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalahum man yajuzu dalika. Yang mana paling sedikit sekali orang yang sampai umurnya itu sampai 80 tahun. Jadi mereka terheran, ini sampai 80 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datanglah yang namanya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau heran, dan para sahabat dan orang yang mendengarkan ceritamu, para umatmu itu heran semuanya. Nah, seketika itu Allah Subhanahu wa taala yang namanya menurunkanlah surat Al-Qadar ini wahyu, yaitu dibacakanlah oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah yang berbunyi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Dijawablah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak hanya itu, tanazzalu malaikatu waruhu fiha. Di situ para malaikat turun, dan malaikat ruh yaitu malaikat Jibril bi amri rabbih, dengan biidni rabbih, dengan izin Tuhan mereka, yang mana apa dituliskan biidni rabbih min kulli amrin, yaitu mengatur segala urusan. Salamun, malam itu penuh dengan kesejahteraan. Sampai kapan? Hatta, sampai kapan itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ketika dibacakan ayat tersebut kepada Rasulullah, kemudian apa? Malaikat Jibril selesai menyampaikan itu ngomong, ya Rasulullah, yang seharusnya yang lebih harus engkau herankan itu adalah yang namanya ayat ini. Kemudian Rasulullah pun yang namanya dan umatnya pastinya ya lebih harus kagum. Karena apa? Di sini ibadah yang namanya 1000 bulan itu setara hampir lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Lebih banyak mana coba? Umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah itu merasa bahagia dan senang. Begitu pula para sahabat yang mendengarkan dan yang namanya turunnya surat Al-Qadar tersebut. Seperti itu Mas Alan. Jadi ada sangkut pautnya seperti itu. Ya, kan Saman tadi ngomong tentang malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apakah itu untuk umatnya Nabi Muhammad saja? Iya, di awal memang bulan yang namanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini penuh dengan keistimewaan. Sebagaimana tadi kami sebutkan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, juga memberikan nama yaitu dijuluki yaitu malam 1000 bulan. Saking kehebatannya dan saking istimewanya. Kemudian kenapa hanya dikhususkan atau diberikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW? Ya, terima kasih. Karena apa? Hadiah spesial, sesuatu door prize yang sangat indah, yang hebat, itu pasti dikasihkan kepada siapa? Pasti kekasihnya. Dan Nabi Muhammad adalah Habibur Rahman, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti bangga sebagai umatnya Rasulullah SAW. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Seperti itu ayatnya. Jadi kalian umatnya Rasulullah adalah umat yang dilahirkan sebaik-baik umat bagi manusia, yang mana mengajak yang namanya kebaikan, kebajikan, dan yang namanya apa? Mencegah
kemungkaran dan kedoliman. Jadi kita sangat beruntung sekali jadi umatnya Rasulullah SAW. Kemudian saya teringat kalau membahas kita adalah umatnya Rasulullah yang paling terbaik, sebagaimana di kitab Burdah ya karangan Imam Busiri, ketika lamma da'allaha da'ina li ta'atih, di situ disebutkan bi akrami rusli kunna akramal umami, bahwasanya ketika Rasulullah SAW itu berdakwah menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala agar mereka taat kepada Allah, di situ dikirimlah yang namanya para rasul. Yang paling mulia adalah di antara para rasul, para utusan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Busiri menjawab kun akramal umami, dan kita adalah siapa? Umat yang paling terbaik. Ada sebuah kisah, Mas Alan mungkin pernah dengar juga ya. Kisahnya itu seperti ini. Ketika Rasulullah SAW itu berkumpul dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Rasulullah itu terucap dari lisan beliau yang mulia pertanyaan. Wahai sahabat-sahabatku, saudaraku semuanya, tahu nggak jenengan siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin Mas Alan bisa menjawab sebelum saya jawab. Kira-kira siapa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Rasulullah bertanya, Mas Rasulullah menjawab. Ketika itu terdiam semuanya, Mas Alan, nggak ada yang menjawab. Sahabat ada yang memberanikan menjawab. Akhirnya ya Rasulullah, hambanya Allah yang paling mulia adalah para malaikatnya Allah. Malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Rasulullah menjawab, iya, malaikat yang namanya mulia karena tidak diberi yang namanya Allah kemaksiatan, mereka selalu taat. Kata Rasulullah, bukan yang itu. Kemudian sahabat yang lain menjawab, para nabi ya Rasulullah, sudah tentu para nabi, mereka yang paling mulia di sisi Allah. Rasul menjawab, iya, mereka paling mulia di sisi Allah karena menyampaikan yang namanya risalah, dakwah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Kemudian terakhir yang ini jawabannya ketika akhirnya ada yang memberanikan diri, ya Rasulullah, apakah kita para sahabat jenengan ya Rasulullah paling mulia? Iya, kalian semua para sahabatku yang setia, yang namanya membantu akan dakwahku. Tapi yang saya inginkan jawabannya bukan itu. Seketika itu tidak ada kata-kata yang terucap lagi, berhentilah semuanya. Karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah menundukkan kepalanya, kemudian Rasulullah SAW menangis. Di situ yang namanya Rasulullah menangis. Akhirnya apa? Ada sahabat, ya Rasulullah, mengapa jenengan meneteskan air mata? Mengapa jenengan menangis? Di situ Rasulullah bersedih menangis. Akhirnya Rasulullah SAW, wahai saudaraku, wahai para sahabatku, tahu nggak kalian siapa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang terlahir jauh setelah aku wafat nanti, dan mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi adalah umat kita, masa kita itu. Tahukah kalian, mereka tidak pernah memandangiku, mereka tidak pernah melihat wajahku, dan mereka tidak pernah yang namanya hidup bersamaku seperti aku hidup dengan kalian. Tetapi mereka merindukanku, mencintaiku, mereka merindukanku. Bayangkan ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini, wahai sahabatku, sahabat terdiam semua, saksikanlah bahwasanya sungguh aku juga merindukannya mereka itu. Aku juga merindukannya mereka, dan ketahuilah sesungguhnya mereka adalah umatku yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Alan. Akhirnya kita adalah termasuk umat yang paling dirindukan oleh Rasulullah kalau kita merindukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, cerita yang disampaikan Ustadz cukup keren, sangat keren lah, cukup terharu. Kan sampean tadi cerita bahwa Rasulullah itu merindukan umat kita, ya, umatnya semuanya. Sekali. Berarti cara umatnya Nabi seperti kita semua itu cara merindukan Rasulullah itu gimana? Ya, terima kasih. Ketika Rasulullah merindukan umatnya yang akan terakhir, artinya setelah Rasulullah wafat, pasti kita ingin dong yang namanya menjumpai Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah, dan ingin yang namanya juga masuk kategori orang yang dirindukan Rasulullah. Karena tidak semua umatnya pasti yang dirindukan oleh Rasulullah. Bagaimana umatnya yang tidak mencintai Rasulullah? Nah, jadi agar kita bisa merasakan kerinduan kepada Rasulullah, pastinya kita harus mencintai terlebih dahulu. Nah, untuk
memunculkan rasa cinta, pastinya kita harus ada yang namanya perkenalan. Jadi kita harus mengenal bagaimana yang namanya sejarahnya Rasulullah. Kemudian setelah kita mengetahui sosok kepribadian mulia Rasulullah, baru kita mencintainya. Ketika kita sudah tumbuh, muncul dalam hati kita cinta, pasti kata rindu itu tidak usah dicari lagi, pasti akan ada. Ketika kita rindu, mengharap yang namanya bertemu, bermimpi apalagi dengan Rasulullah, maka kita akan memperbanyak atau yang namanya menyebut nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata pepatah, barang siapa yang mencintai pasti akan banyak menyebutkannya. Artinya apa? Pasti kita akan bersolat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallallahu Alaihi Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Muhammad dan seterusnya seperti itu. Tapi Ustadz, cara terbaik untuk umatnya Nabi seperti kita yang hidup beratus-ratus tahun saat Nabi Muhammad wafat, cara terbaik untuk mengenal Rasulullah itu gimana sih? Ya, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan idola kita pastinya, karena pada masa zaman now seperti ini banyak pemuda-pemudi, anak kecil itu jangan dikenalkan profilnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu, maka sebagai seorang figur atau yang namanya seorang yang punya ilmu, hendaknya menyampaikan yang ia miliki. Untuk mencintai Rasulullah itu pasti kita harus belajar dong pastinya, ya bacanya pasti kalau bisa ya di Baru Maghfirah seperti itu, ya mengaji intinya. Nah mengaji di sini pasti mereka akan dibacakanlah sirah-sirah perjalanan bagaimana Rasul itu dilahirkan. Pasti di pondok pesantren itu diajarkan, khususnya di pondok pesantren Baru Maghfirah. Intinya ingin lebih mengenal, lebih dekat dengan Rasulullah, harus belajar. Kalau sebagai orang tua, karena orang tua di rumah itu sebagai madrasah, sebagai sekolah utama, madrasatul ya orang tua harus bisa yang namanya mengenalkan kepada anak-anaknya bagaimana Rasulullah itu hidup di zaman waktu itu, bagaimana kemuliaan dan seterusnya bagi Rasulullah SAW, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu yang setelah disampaikan oleh Ustadz Zainuri. Berarti cara kita untuk merindukan orang yang dicintai seperti Rasulullah mencintai kita semua, itu dengan cara kita belajar sejarahnya, belajar apa-apa yang disunahkan, apa-apa yang diwajibkan. Tetap ingat, balaslah rindu orang yang mencintai kamu. Tapi Ustadz, kembali ke materi yang tadi. Oh iya. Kan tadi sampean bercerita banyak tentang sejarah Lailatul Qadar, makna-makna dari Al-Qadar itu sendiri. Ya. Tapi tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar itu seperti apa sih Ustadz? Ya, tanda-tanda Lailatul Qadar itu turun itu sepakat ulama dan Rasulullah pun yang namanya sudah memberikan jawaban. Dan kita memang dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar itu tidak langsung malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27, 28, 29, tidak ditentukan. Ada hikmahnya di situ. Tidak langsung yang namanya kita bisa mengetahui apa hikmahnya. Kenapa dirahasiakan istilahnya turunnya malam Lailatul Qadar itu, agar yang namanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tetap giat, ijtihad, mujahadahnya itu tetap semangat ibadah, dan yang namanya tidak pilih-pilih. Nanti kalau ditentukan Lailatul Qadar jatuh tanggal 21, hanya tanggal 21 itu mereka akan yang bersemangat ibadah, tapi tidak. Dari sekian itu Rasulullah tidak hanya memberikan yang namanya motivasi atau anjuran agar umatnya mencari, sebagaimana hadis Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri, carilah malam Lailatul Qadar itu pada hari-hari ganjil. Minal ashril awakhiri, pada hari 10 terakhir, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 21 dan yang nanti 23, 25 dan seterusnya itu kita yang namanya sudah dikasih arahan sama baginda Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW sendiri itu ketika sudah masuk pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan, itu Rasulullah yang namanya sudah semangat ibadahnya, meninggalkan yang namanya istirahatnya beliau dan membangunkan keluarganya seperti itu. Kemudian Rasulullah menuturkan lagi yang sebagaimana Mas Alan tadi tanyakan, bagaimana tanda-tandanya yang Lailatul Qadar itu turun. Rasulullah pun di dalam hadis-hadisnya sudah menjelaskan pula. Kalau turunnya Lailatul Qadar itu biasanya Mas Alan, kalau waktu paginya, besok paginya itu matahari itu muncul tidak terlalu panas udaranya. Kemudian di situ berwarna putih, cuacanya itu berwarna putih, jadi udaranya itu dingin paginya. Kalau malamnya Lailatul Qadar, kenapa di situ kelihatan berwarna putih yang namanya udaranya? Karena saking banyaknya para malaikat yang turun dari langit ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua,
Itu kan tadi di pagi harinya ya. Kalau malam harinya ketika Lailatul Qadar itu terjadi atau turun, itu cahayanya itu tampak terang sekali. Meskipun bulan itu hanya setengah, tidak sempurna. Di situ cahayanya terang sekali dan udaranya pun hawanya tidak panas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang saya waktu ketika di Yaman itu saya ingin menguji coba. Jadi setiap malam liburan itu saya berusaha untuk tidak tidur. Saya ingin membuktikan, benar nggak sih yang tanda-tanda ketiga ini bisa dirasakan, Mas Alan? Yaitu ketika kita keluar itu udaranya sangat sejuk sekali, hening, tidak ada bisik, jangkrik pun nggak mau berbunyi, bayangkan. Saking menghormati mungkin yang namanya malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan itu. Jadi udaranya pada malam Lailatul Qadar itu hening, huduk, tenang sekali. Itu tanda-tandanya. Jadi nggak ada yang bising atau meong-meong, itu nggak ada. Kemudian yang nomor 4, ketika seseorang menjalankan ibadah, ya, menjalankan ibadah apapun, di situ mereka akan merasakan kenikmatan ibadah yang belum pernah ia rasakan di hari-hari sebelumnya atau malam-malam sebelumnya. Jadi ada keistimewaan, kelezatannya, kenikmatan ibadah tersendiri ketika turun malam Lailatul Qadar itu. Dan mereka merasakan ketenangan dan kebahagiaan, Masya Allah. Dan yang terakhir, tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu turun atau terjadi ketika seorang mukmin itu bermimpi. Bermimpi, di situ didatangi bahwasanya memang ini malam Lailatul Qadar. Pernah Imam An-Nawawi rahimahullah, benar ya Imam Nawawi, Mas Alan, yaitu pengarang hadis Arba'in Nawawi. Beliau itu ketika umur 7 tahun, ya, umur 7 tahun, kemudian yang namanya kan masih kecil, itu tidurlah bersama ayahnya dan ibunya. Pada suatu ketika malam di bulan Ramadan ini ya, suatu ketika malam, dan itu pas bertepatan tanggal 27 Ramadan. Imam An-Nawawi itu terbangun dari tidurnya dan membangunkan ayahnya, ayah bangun. Kenapa wahai ayah? Di rumah, sekeliling rumah ini dikelilingi dengan cahaya. Dan itu mau menjelang pertengahan malam, hampir jam setengah 12 atau jam setengah 1, pertengahan malam. Itu Imam Nawawi melihat, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususiannya bagi dia, yaitu bisa melihat bahwasanya malam itu malam Lailatul Qadar. Makanya pepatah atau ulama banyak yang mengatakan jatuhnya malam Lailatul Qadar itu yang sering pasti tanggal 27 Ramadan, seperti itu. Akhirnya dibangunkan, wahai anakku, sesungguhnya ini adalah malam kemuliaan. Akhirnya mereka menjalankan ibadah dengan sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kan Ustaz tadi kan bercerita kan bahwa perkiraan malam Lailatul Qadar itu sendiri 10 hari terakhir Ramadan, ya, sama hari-hari ganjil. Apakah dari awal Ramadan ataupun hari-hari yang genap itu nggak ada malam Lailatul Qadarnya? Itu Allah alam. Yang pasti saya pernah membaca di dalam kitab-kitab, aslinya itu ada dari tanggal 1 sampai ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu ada. Nggak harus di malam ganjil. Tetapi Rasulullah SAW menunjukkan sendiri bahwasanya kejadian turunnya Lailatul Qadar itu pasti bertepatan pada malam ganjil, seperti itu. Jadi kita nggak bisa menentukan. Makanya hikmahnya tadi Mas Alan, agar yang namanya umatnya Nabi SAW itu ibadahnya itu tidak pilih. Akhirnya semuanya di 10 terakhir itu dijalankan supaya bisa meraih malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, seperti itu. Ada yang mengatakan tanggal 30 ada, karena merasakan bahwasanya keheningan dan ketentraman hati itu ada pada dirinya. Dia ngomong, biasanya kalau ulama itu menyampaikan, karena ini sebuah kenikmatan ya, wa ma bi ni'mati rabbika fahadis, ceritakan saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, seperti itu. Tapi untuk malam Lailatul Qadarnya sendiri, apakah satu bumi itu serentak, oh malam ini Lailatul Qadar, atau tiap negara itu beda-beda, Ustaz? Nah itu alam juga, yang pastinya turunnya Lailatul Qadar itu ya sekali pada waktu malam itu. Misalnya tanggal 27, tapi mungkin hanya perbedaan jamnya saja. Jamnya seperti itu. Dan kita bisa merasakan kok kalau orang itu benar-benar tulus ingin mencarinya dan ingin mendapatkannya. Berarti untuk malam Lailatul Qadar sendiri itu dalam bulan Ramadan itu hanya sekali atau lebih dari satu? Sekali. Sekali? Iya, sekali. Oh ya Ustadz, tanda-tanda untuk seseorang yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seperti apa sih Ustaz?
Masya Allah ya, beruntung sekali sih memang kalau kita semuanya berharap mendapatkan ya, memperoleh malam kemuliaan tersebut. Yang pastinya karena ini malam kemuliaan, yang mana ibadah satu malam itu sama dengan 1000 bulan, yaitu setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Itu banyak sekali, penuh dengan keistimewaan dan keberkahan ya. Pasti orang yang memperoleh mendapati malam Lailatul Qadar ini ketika dia bertepatan munajah kepada Allah, beribadah kepada Allah, pasti dia akan memiliki energi yang mana selalu melakukan amal kebaikan. Jadi dia terdorong untuk senantiasa melakukan kebaikan, kebajikan dan amal soleh. Tidak yang namanya menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Jadi berdampakkan positif pada dirinya seperti itu dan membawa aura-aura yang positif baik dan menyejukkan ketika hatinya tentram lah seperti itu rasanya. Karena di situ salamun ya hatta matla'il fajar, memberikan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan seperti itu. Kan Ustadz tadi menyampaikan bahwa ibadah sekali sama dengan ibadah 1000 tahun, 1000 bulan. Apakah kalau kita maksiat dalam malam ini sama saja maksiat selama 1000 bulan? Itu Allah alam, karena ini keutamaan kebaikan. Karena Rasulullah itu nggak pernah yang nanya memberikan miftahul nar, kunci masuk neraka, nggak pernah dikasih tahu ya kan. Ngapain Rasulullah memberikan yang namanya dorongan untuk menjalankan kemaksiatan. Sepertinya tidak awalam. Tapi saya juga pernah mendengar, tidaklah masa kita berbuat maksiat sekali tapi setara dengan 83 tahun, kan awalam, nggak mungkin seperti itu. Karena umatnya Rasulullah ini umat yang dispesialkan, diutamakan. Dan ini karena apa? Sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu masalah. Berarti itu tip-tip untuk masuk surga yang baik tadi. Iya. Bukan tip-tip masuk neraka kan. Iya. Masya Allah. Kok saya jadi ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi? Sama, saya juga. Semua umatnya Rasulullah pasti menginginkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tapi kan kalau mesti menjadi pertanyaan untuk teman-teman yang sedang menonton, bagaimana sih cara mendapatkan, meraih atau memenangkan malam Lailatul Qadar sendiri itu gimana? Yang pasti karena Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mencarinya, berarti kan tidak semudah yang kita bayangkan. Karena ini hadiah spesial, kemudian penuh dengan kemuliaan keberkahan yang pastinya tidak mudah. Penuh dengan yang namanya perjuangan dan mujahadah, kesungguhan yang benar-benar. Yang pasti pertama tipsnya itu pun Rasulullah sudah memberikan anjuran juga ketika Rasulullah memberikan bocoran mengenai malam ganjil, kemudian pada 10 hari terakhir. Di situ Rasulullah juga yang namanya memberikan yang namanya tips atau cara. Yang pertama pastinya harus bangun. Ya, itu pertama bangun. Ya, bangun. Makanya ada teman itu yang bertanya tadi, Ustadz, kalau mandi habis maghrib itu apakah boleh? Kan masuk malam. Iya, masuk malam. Iya. Ini pengecualian, memang nggak boleh aslinya. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, mandi, gak apa-apa, sunnah dianjurkan kalau bulan Ramadan. Agar apa? Semangat sholat taraweh, ibadah lainnya, iktikaf dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, bangun malam. Ini yang paling terpenting, ada niat bangun dan dia bangun. Setelah bangun, kemudian dia kalau bisa beriktikaf kalau dekat dengan masjid. Tapi kalau masa-masa seperti ini ada pandemi COVID ya, itu dianjurkan di rumah saja. Iktikafnya di rumah apakah boleh? Nah, itu pertanyaan juga, tapi kayaknya nggak iktikaf di rumah ya. Kalau bisa iktikaf di dalam masjid ya. Kemudian melakukan ibadah-ibadah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti sholat taraweh. Kalau amalan Abu Yaqus Al-Karim, yaitu pengasuh kita semua, beliau pasti menerapkan, pasti beliau itu istiqomah menganjurkan santri-santrinya untuk ibadah. Nggak usah dihitung kalau ibadah, sholat dan sholat mutlak, sholat liqaudil hajah itu setiap bulan suci Ramadan nggak pernah bolong. Jadi santri BM itu istiqomah sekali. Mungkin teman-teman yang di rumah pasti sudah tahu semua, identik dengan salat 100 rakaat. Tapi kalau bulan suci Ramadan biasanya setengah 2 dibangunkan sampai jam 3, 1,5 jam. Itu sampai 100 rakaat. Pertama dibangun, tujuannya bangun untuk qiyamul lail, ibadah malam. Dan tips yang lebih anjur lagi Mas Alan, supaya kita bisa merasakan keheningan
kelezatannya ibadah atau merasakan turunnya Lailatul Qadar benar-benar ada dari diri kita, yaitu apa? Rasulullah menganjurkan kita semua untuk memperbanyak zikir, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Tapi kita biasanya Allahumma ka innaka afuwun karimun tuhibbul afa fa'fu anna. Ditambahi karim, kemudian yang terakhir ana. Tapi yang warad yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan, yang diajarkan dari Sayyidah Aisyah, itu hadisnya seperti itu. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, yang mencintai ampunan, yang mencintai sifat pemaaf. Kemudian fa'fu anni, maka ampunilah dosaku. Itu diperbanyak. Kata Rasul itu diperbanyak ketika malam ganjil atau malam genap, terserah, kalau bisa itu diperbanyak. Dan yang pastinya mujahadahnya itu sungguh-sungguh itu benar-benar karena mengharapkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Alan. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih kembali sama-sama. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, yang malam ini tuh lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk teman-teman yang nilai MTK-nya masih di bawah rata-rata, saya jelaskan malam 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Dan pertanyaan saya, apakah kalian yakin hidup selama 83 tahun? Ya kan alhamdulillah lebih dari itu. Tapi kalau turun, kan cukup bahaya. Kan mumpung kita dalam Ramadan kali ini, yuk kita berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Ya kita beribadah, sholat ataupun membaca Al-Quran. Usahakan hashtag yang sedang viral kali ini yang namanya itu hashtag di rumah saja, sama bisa tambahi dalam diri kalian masing-masing, di rumah saja sambil beribadah saja. Oke teman-teman, kita undur diri dulu bersama saya Wahid Maulana Hasan dengan Ustadz Muhammad Zainuri. Sampai jumpa di next video. Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui siapa sih Ustadz Zainuri, bisa mampir ke channelnya beliau. Channelnya apa Ustadz? Karya dan dakwah. Please like, comment, dan subscribe DM Media dan Karya dan Dakwah. Yuk ngobrol sambil belajar, saring sebelum sharing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.